Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadlan Fawaz Sudrajat dari kelas 7D. Hari ini saya akan mempresentasikan resume buku Zero to Hero. Mereka pun pernah gagal. Halaman 49-50. Kegagalan adalah jalan menuju kebesaran. Rasulullah sangat akrab dengan masa-masa sulit. Sejak kecil sudah menjadi yatim. Kemudian menjadi yatim piatu setelah meninggalnya sang ibu dan begitu banyak duri dilaluinya. Dalam dakwahnya pun pernah mengalami masa-masa sulit yang disebut Amul Huzni. Tahun duka cita dengan wafatnya Khadijah sang istri tercinta dan Abu Thalib paman setia yang setia membela. Pergi ke Taif pun beliau mendapat cemoohan dan lemparan batu hingga berdarah-darah. Lalu beliau berhijrah. Perang menjadi bagian dari aktivitas dakwah. Halaman 50. Beberapa kali pernah kalah dalam perang Uhud dan perang Hunain karena para sahabat terbuai dunia dan merasa benar oleh banyaknya jumlah. Rasul pun pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala saat mengabaikan orang-orang kecil yang minta diajarinya. Surat Abasa mengabadikan teguran Allah kepada utusan tercintanya. Tetapi semua itu adalah bagian dari proses belajar. Contoh, meniti jalan menjadi besar. Abu Bakar pernah suatu ketika tidak teliti memakan makanan pembantunya yang didapatkannya dari praktek paranormal. Kisahnya begini. Abu Bakar As-Siddiq mempunyai seorang pembantu yang bertugas mengeluarkan pajak. Pada suatu hari, pembantu itu membawa sesuatu lalu dimakan oleh Abu Bakar. Kemudian sang pembantu bertanya, "Apakah Tuan mengetahui hal ini?" "Apakah itu?" Abu Bakar balik bertanya. Pembantu itu berkata, "Pada zaman jahiliyah dulu, aku pernah menenung seseorang, padahal aku tidak bisa menenung, kecuali hanya mengecoh belaka. Lalu orang tersebut menemuiku dan memberiku sesuatu kepadaku apa yang Tuan makan ini." Kemudian Abu Bakar memasukkan tangannya ke dalam mulutnya, lalu memuntahkan seluruh isi perutnya. Air Bukhari dari Aisyah. Halaman 51. Imam Al-Ghazali adalah orang yang gemar mencatat ilmu-ilmu yang didapatkan. Hingga suatu saat dia berjalan membawa hasil ilmunya dan dirampok bawaannya. Imam Al-Ghazali bersikeras merebutnya, tapi dia malah dicemooh. Masa mengandalkan ilmu hanya pada catatan, bukan dari hafalan di hati. Al-ilmu fi sudur la fi sutur. Kegagalan inilah yang melecut dirinya untuk mengambil ibrah dan mengubah cara belajarnya dari sekadar mencatat menjadi penghafal. Dan hasilnya luar biasa sebagaimana kita rasakan hingga saat ini. Thomas Alva Edison melakukan eksperimen listrik sebanyak 10.000 kali dan semuanya gagal, namun tetap dilanjutkan sampai berhasil. Halaman 52. Ka'ab bin Malik pernah absen dari perang Tabuk, padahal dia sahabat utama Nabi dan saat itu persiapan untuk perang dimilikinya komplit, bahkan berlebih. Akibatnya, ia mendapat murka Allah dan sanksi yang diperlakukan kepadanya adalah diisolir 50 hari tanpa diajak berkata-kata. Dia menyadari kesalahan besarnya dan dia tanggung resiko dengan sukses. Dan semua itu tak mengurangi kredibilitasnya sebagai sahabat utamanya, karena Allah pun menerima taubatnya dan menurunkan firman-Nya untuk menerima taubatnya.
Buku-buku Ibnu Hazm pernah terbakar seluruhnya, tetapi ia tidak menyerah. Kemudian ia mulai menulis kembali kitab-kitabnya dari hafalannya. Kreativitas, kegigihan, dan keuletan dalam melakukan percepatan diri adalah kunci sukses karya besar orang-orang biasa dalam meluar biasakan dirinya. Bersiaplah menghadapi kegagalan. Halaman 53. Para pemenang berpikir tentang apa yang dapat dan akan mereka lakukan. Orang-orang yang gagal berpikir terus tentang apa yang tidak dapat dan seharusnya mereka lakukan. Trutsko P81. Bersiaplah menghadapi kegagalan. Halaman 53. Kegagalan bagian dari kesuksesan. Kegagalan dan kesuksesan adalah dua sisi mata uang yang saling melengkapi. Orang ingin sukses harus tahu bahwa ada saat-saat kegagalan. Yang penting bukan sekadar mencari jalan sukses, tetapi juga mengerti apa yang menyebabkan kegagalan. Karena itulah pentingnya adanya perencanaan. Allah mendefinisikan kesuksesan sebagai terhindar dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Kegagalan itu bermula dari kegagalan-kegagalan kecil yang tidak dipelajari apalagi diantisipasi. Hakikat kegagalan. Orang yang takut melangkah karena takut salah, dialah yang gagal. Orang yang tidak mengakui kekalahan dan kesalahan, dialah orang yang gagal. Orang yang menyalahkan orang lain dan tidak mau mengoreksi dirinya, dialah yang gagal. Orang yang gagal merencanakan, dia sedang merencanakan kegagalan. Orang-orang yang gagal membangun hubungan jangka panjang dalam keluarga, pada umumnya juga akan gagal membangun hubungan jangka panjang dalam hubungan bisnis, pertemanan, dan seterusnya. Kegagalan adalah milik mereka yang melangkah setengah hati. Tak jelas apa yang dicari. Kegagalan terjadi apabila terpasung oleh mitos-mitos yang menghalangi langkah, tak berani mengambil resiko. Kegagalan adalah hiasan akrab bagi orang yang manja, tak mau berusaha apalagi bekerja, tak punya motivasi dan tidak percaya diri. Kegagalan itu milik orang berpikir negatif, bertindak pasif, mengalah pada keadaan, melangkah, gampang menyerah dan suka mencari-cari masalah. Ukurannya adalah bangkit kembali. Halaman 56. Seorang mukmin tidak akan jatuh ke dalam lubang yang sama untuk kedua kalinya. Demikian pesan Nabi. Jangan ukur seseorang dengan menghitung berapa kali dia jatuh. Ukurlah dia dengan berapa kali dia sanggup bangkit kembali. Seseorang yang mampu bangkit kembali setelah jatuh tidak akan putus asa. Orang gagal adalah orang yang malas mengulangi dan mencari jalan baru untuk menemukan tujuan. Halaman 56. Abu Ishaq Asy-Syairazi, seorang ahli fikih bermazhab Syafi'i yang memiliki banyak karya terkenal dan bermanfaat, mengulang-ulang pelajarannya sebanyak 100 kali dan mengulang qiyas sebanyak 1000 kali sampai badannya kurus karena tinggi cita-citanya dan kuat tekadnya. Jadilah diri sendiri, jangan mengekor pada kebesaran orang lain. Milikilah kesabaran. Halaman 56.
Kesabaran menjadikan seseorang mampu bertahan dalam menjunjung prinsipnya, meraih cita-citanya dan menempuh jalan yang telah dirintisnya. Seperti usaha yang dilakukan seorang pecangkul di Jawa Barat selama 5 tahun untuk merintis saluran air meski harus menembus gunung. Sabar bila dijalani sebagaimana mestinya akan mampu mengubah musibah menjadi karunia. Tantangan menjadi peluang, hambatan menjadi kesempatan, keterbatasan menjadi anugerah. Seperti seorang sakit lumpuh setelah wisuda, ia menyadari kesalahannya selama ini karena jauh dari Al-Quran. Maka saat lumpuh ia sadar, sabar dan bersyukur atas nikmat sakitnya. Lalu ia gunakan waktunya selama lumpuh untuk menghafal Al-Quran. 4 bulan setelah lumpuh, ia sudah hafal Al-Quran seluruhnya. Dan saat itulah Allah menyembuhkan dari kelumpuhannya. Halaman 57. Oleh karena itu, kenalilah Allah saat suka, maka dia akan mengenalmu saat susah. Demikian pesan abadi Nabi untuk sadar dan selalu bersabar diri. Milikilah ketabahan. Halaman 58. Selain kesabaran, diperlukan juga ketabahan, yakni kemampuan bangkit kembali untuk sekian kalinya setelah terjatuh. Seberapa jauh Anda jatuh tidak menjadi masalah, tetapi yang penting seberapa sering Anda bangkit kembali. Seperti Thomas Alva Edison saat ditanya bagaimana ia bisa bertahan setelah ribuan kali gagal. Penemu bola lampu dan pendiri perusahaan terkenal perusahaan kelas dunia, General Electric, ini menjawab, saya tidak gagal, tetapi menemukan 9.994 cara yang salah dan hanya satu cara yang berhasil. Saya akan sukses karena setelah kehabisan percobaan yang gagal. Milikilah ketabahan. Halaman 58-59. Orang yang tabah adalah orang yang berpikir yang ada masih lebih baik, yang tersisa dan dipunya meskipun sedikit masih lebih baik, yang dapat diraih seberapapun harus disyukuri. Sebagaimana dalam kaidah usul fikih dikatakan, ma la yadraku kulluhu wa la yatraku julluhu. Sesuatu yang tidak bisa diambil secara keseluruhan jangan lantas ditinggalkan sama sekali. Halaman 59-60. Maka orang-orang yang tabah dalam melangkah, ia punya prinsip sebagaimana pepatah seorang pedagang, alangkah tiada artinya kerugian usaha jika seorang masih dapat kembali dengan jiwa yang selamat. Ketabahan juga berarti mau terus-menerus berusaha belajar, berlatih, dan berkarya. Dalam sebuah pepatah disebutkan, air yang mengaliri sebuah sungai pasti akan kembali mengalir lewat sungai itu. Kesuksesan tergantung pada kekuatan untuk bertahan. Kurang tabah merupakan salah satu alasan orang gagal dalam kehidupan. Menarik hikmah, jangan menyerah. Halaman 60-61.
Hikmah adalah aset orang mukmin yang tercecer dimanapun ia menemukannya, maka ialah yang paling berhak memilikinya. Allah telah menegaskan, barang siapa yang mendapatkan hikmah, maka sungguh dia akan beroleh kebaikan yang banyak. Al-Baqarah 269. Kita bisa belajar dari bayi anak-anak atau keponakan kita. Seorang bayi bisa belajar karena mau belajar dan tidak menyerah, apalagi malas. Seorang anak belajar sepeda lalu jatuh pun tidak putus asa. Ia belajar sampai. Halaman 61. Anda tumbuh semakin dewasa dan bijaksana. Dulu Anda menanggung kegagalan secara pribadi ketika kulit Anda mulai berkerut. Sejalan dengan perjalanan usia, Anda cenderung belajar dari kesalahan-kesalahan Anda. Cheong Chong Kong. Helen Keller, dokter yang buta, tuli dan bisu. Halaman 61. Dahulu ada seorang wanita bernama Helen Keller. Dia tumbuh dewasa dalam keadaan bisu, buta, dan tuli. Kemudian ada seseorang yang mengajarinya secara terus-menerus dengan mengandalkan perabaan dan menempelkannya di mulutnya. Akhirnya dia menjadi seorang dokter yang sering memberikan ceramah keliling di berbagai tempat di dunia. Bagaimana dengan yang memiliki indera lengkap? Mengapa kita tidak bersyukur menggunakannya untuk melejitkan potensi kita? Albert Einstein dan sopirnya. Halaman 61. Albert Einstein pernah mengalami peristiwa yang hampir menghancurkan reputasinya. Karena saat itu dia sakit keras tapi harus presentasi teorinya yang baru. Dalam perjalanannya, kepalanya pusing dan tenggorokannya tersumbat akibat radang dan kelelahan. Kemudian sopirnya mengatakan bahwa ia akan menyelamatkannya. Saya akan menyelamatkan Anda dari kesulitan ini. Wahai Profesor, saya telah menghadiri ceramah Anda seputar relativitas ini lebih dari 20 kali sampai saya telah menghafalnya. Sampai saya telah menghafalnya. Sampai saya telah menghafalnya dan bisa menyampaikannya kepada kembali, dan di kota ini tidak ada seorang pun yang mengenali Anda. Halaman 63. Sopir yang tidak menamatkan pendidikan menengah itu berhasil menyampaikan ceramah dengan baik, sehingga karena saking gembiranya, Einstein yang sedang duduk di barisan pertama merasakan kelelahannya hilang sama sekali. Terjadilah hal yang tak diharapkan. Munculnya pertanyaan yang mustahil sang sopir mampu menjawab. Kemudian sang sopir itu menjawab, "Saya tidak pernah membayangkan bahwa saya tidak mampu menyampaikan makna ini kepada Anda sekalian. Saya mengira bahwa diri saya telah menyampaikan makna ini dengan baik, sehingga saya yakin bahwa sopir pribadi saya akan mampu menjawab pertanyaan ini hanya dengan ucapan saya. Kalau begitu, pengalaman adalah sebaik-baik bukti. Silakan wahai Profesor, Anda menjawab pertanyaan ini." Halaman 63-64. Kemudian suara sopir itu bertambah tinggi dan nyaring, seraya mengatakan bahwa silakan Anda menjawab pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Akan tetapi saya berharap kepada hadirin untuk tidak banyak mengajukan pertanyaan karena sekarang ia dalam keadaan sakit. Aula itu dipenuhi suara tepuk tangan yang terus-menerus berulang setiap
kali Einstein menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Orang-orang pun keluar dalam keadaan bingung karena adanya dua orang Einstein. Halaman 64. Kegagalan jangan biarkan sebagai sesuatu yang final. Muslim sejati memandang kegagalan sebagai awal batu loncatan untuk memperbaharui kinerja mereka di masa mendatang. Pemimpin tidak menghabiskan waktunya memikirkan kegagalan. Begitulah pengalaman adalah sebaik-baik bukti. Demikian kata sopir Albert Einstein. Sekian presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.